Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Perkenalkan, nama saya Tengku Reza Kurniawan, STMM, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek 2025. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen, yaitu PDD UKT-PT, sebagai bagian dari unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Fokus saya kali ini adalah memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran Jasa. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib di program studi S1 Manajemen. Mata kuliah ini membahas peran strategis sektor jasa dalam persaingan bisnis global dengan menekankan perbedaan karakteristik jasa dan implikasi terhadap manajemen. Fokus kajian mencakup strategi penentuan kualitas, perancangan, komunikasi, citra, harga, dan pengelolaan jasa untuk mencapai kepuasan serta loyalitas konsumen. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi. Nah, untuk pembelajaran, saya menggunakan pendekatan secara blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran luring, tatap muka, dan pembelajaran daring melalui platform resmi Smart Campus, yaitu Smart Learning. Mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh materi pembelajaran dan RPS-nya, serta mengunggah tugas secara online dan mengikuti diskusi, studi kasus, dan presentasi secara langsung di kelas. Saya menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata, yaitu meliputi ceramah interaktif untuk membangun pengalaman konseptual, diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi, dan project based learning, yaitu penyusunan proyek pemasaran sebagai bentuk aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. CPL kedua yaitu mengelola organisasi secara etis. CPL kelima yaitu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, pemasaran, dan SDM. CPL keenam menyusun ide usaha secara kreatif dalam lingkungan bisnis global. CPL 8 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. CPL 10 berkomunikasi secara efektif. Dan CPL pembelajaran lulusan maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan teori-teori dalam studi manajemen pemasaran jasa secara tepat. CPMK 2 mahasiswa menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, serta memiliki semangat wirausahaan dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah modul atau RPS dapat diunduh melalui Smart Learning. Yang kedua PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga video pembelajaran. Dalam materi pembelajaran manajemen pemasaran jasa ini mencakup yang pertama adalah pemasaran jasa dan ruang lingkupnya serta mendeskripsikan karakteristik jasa. Yang kedua perkembangan industri jasa dan faktor kunci sukses jasa. Yang ketiga pemasaran jasa dan relasionalnya. Yang keempat, visi dan misi perusahaan jasa. Yang kelima, segmentasi dan penentuan pasar jasa. Yang keenam, targeting pasar sasaran. Yang ketujuh, positioning dan diferensiasi. Yang kedelapan, strategi bauran pemasaran jasa. Yang 9, strategi produk. Yang 10, strategi penyampaian distribusi jasa. Yang 11, strategi penetapan harga jasa. Yang ke-12, strategi penetapan harga jasa selanjutan. Yang ke-13, strategi promosi jasa dan mengembangkan langkah-langkah dalam pengembangan komunikasi yang efektif. Yang ke-14, peran sumber daya dalam pemasaran jasa. Untuk mengevaluasi mata kuliah manajemen pemasaran jasa ini, saya memiliki 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah ujian tengah semester UTS mempunyai bobot 20%. Yang kedua, ujian akhir semester UAS mempunyai bobot 30%. Yang ketiga, tugas kelompok mempunyai bobot 20%. Yang keempat, keaktifan di kelas mempunyai bobot 20%.
Dan yang kelima, kehadiran mempunyai bobot 10%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi selalu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa untuk bentuk umpan balik atau feedback untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, saya berkomitmen untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta menyiapkan lulusan yang kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya dalam bidang pemasaran jasa. Demikian pemaparan saya. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pemasaran jasa ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa lagi ya. Hari ini pertemuan ketiga kita, yang mana sebelumnya kita membahas tentang faktor kunci sukses jasa ya, dan juga faktor pendorong perkembangan industri jasa. Oke, masih ada yang ingat pemulasan tentang perkembangan industri jasa? Siap. Apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya yang pertama peningkatan pendapatan masyarakat. Oke, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup. Yang ketiga urbanisasi. Urbanisasi. Yang keempat kemajuan teknologi informasi. Oke, ada lagi. Yang kelima meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, efisiensi dan layanan berbasis solusi. Oke, jadi itu adalah beberapa 5 faktor pendorong perkembangan industri jasa ya. Jadi perkembangan di Indonesia ini luar biasa untuk industri jasa, juga kita salah satu PDB terbesar di dunia kan. Jadi perkembangan industri jasa di Indonesia itu luar biasa besarnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana strategi sukses perusahaan jasa. Ada yang tahu strategi sukses perusahaan jasa? Faktor sukses. Oke, silakan. Faktornya ada 4. Yang pertama kualitas pelayanan. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga hubungan pelanggan. Kemudian yang keempat inovasi dan teknologi. Oke, inovasi. Jadi kita dapat disimpulkan kualitas pelayanan. Nah, ini faktor kunci ya. Faktor kunci kualitas pelayanan di mana untuk jasa ini, pelayanan ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan pelayanannya buruk, maka orang tidak akan membeli jasa tersebut. Yang kedua SDM ini berperan penting bagaimana melayani ya. Jadi setiap perusahaan jasa ini kan beda-beda. Nah, jadi salah satu SDM yang baik itu adalah bagaimana penerapan sesuai dengan SOP perusahaan. Ya, itu. Yang ketiga teknologi tadi ya. Apa yang ketiga tadi? Hubungan pelanggan. Nah, untuk hubungan pelanggan. Jadi hubungan pelanggan maka sulit untuk mempertahankan pelanggan lama. Lebih mudah untuk mencari pelanggan baru. Nah, yang terakhir adalah inovasi dan teknologi itu penting. Oke, pertemuan hari ini kita membahas tentang pemasaran jasa dan pemasaran jasa relasional. Ya, jadi kita akan membahas tentang hubungan pelanggan ataupun bagaimana hubungan konsumen terhadap perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk mata kuliah kita harus tahu dulu nih apa yang outcome dari pertemuan kita ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pemasaran jasa. Ya, jadi setelah mata kuliah ini selesai, teman-teman bisa memahami proses pemasaran jasa. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman mampu memahami identifikasi pemasaran jasa relasional. Ini adalah capaian setelah selesai mata kuliah kita ini. Oke, kita masuk ke pengertian jasa. Jasa adalah proses sosial dan manajerial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai jasa. Ya, jadi jasa ini ada beberapa karakteristik. Ya, ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh sebelum dibeli. Berbeda dengan produk. Kalau produk kita bisa memegangnya, kita bisa mencobanya, ya, kita bisa merasakan. Tapi kalau jasa tidak, dia tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya adalah layanan konsultasi perawatan rumah sakit. Nah, jadi ketika pasien ke rumah sakit lalu dilayani, nah itu adalah jasa.
Begitu juga di perbankan ya. Jasa perbankan apa? Contohnya ke sewa, menyetor uang, atau ke CS, pelayanan terkait dengan buku tabungan atau ATM lainnya. Nah itu dia tidak berwujud. Yang kedua adalah tidak terpisahkan. Ya. Produksi dan konsumsi jasa sering terjadi secara simultan. Contohnya dokter memberikan perawatan langsung saat pasien tadi. Ya. Itu salah satu jasa kesehatan. Pelanggan apa? Begitu juga. Satpam di perbankan akan melayani apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi dia tidak terpisahkan jasa ini. Yang ketiga adalah variable, ya. Kualitas jasa dapat bervariasi tergantung siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contohnya apa? Contohnya di dalam perbankan 2CS memberikan pengalaman pelayanan yang berbeda. Maka saya tadi sampaikan kualitas pelayanan itu penting. Ya. Kalau misalkan pelayanan misalkan CS memberikan pelayanan tidak ramah, tidak sopan, atau yang cari sendiri aja. Nah artinya di sini kan pelayanannya berbeda. Orang datang mau menabung uang ya, nasabah membayar di bank, tapi tiba-tiba pelayanan itu apa perasaan kita? Kecewa, sedih, tidak ingin kedatangan di tempat tersebut. Nah itu bahaya. Maka pelayanan itu faktor penting. Nah jadi ada yang lewat ataupun CS yang sesuai dengan SOP, memberikan pelayanan yang lantang ya, terus baik dalam segi pelayanan dan lain. Yang terakhir adalah menggantung. Jasa tidak dapat disimpan atau dijual atau digunakan untuk kemudian hari karena dia tidak berbentuk produk. Nah ini adalah karakteristik pemasaran jasa. Kita masuk ke proses pemasaran jasa. Proses pemasaran jasa ada pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini yang pertama adalah memahami keinginan kebutuhan dari pelanggan. Contohnya apa? Pasien menginginkan pelayanan yang cepat dan aman. Nah, jadi karakteristik pasien, karakteristik nasabah, perilakunya itu beda-beda. Ya, ada yang pengen cepat selesai, mau pengen cepat sehat 1 hari ya, itu ada. Tapi itu kembali lagi, bagaimana kita memberikan pelayanan, apakah bisa mampu untuk menginginkan atau mencapai kebutuhan pasien, kebutuhan nasabah. Nah, maka memang harus diidentifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah pengembangan jasa, menciptakan dan menyesuaikan layanan sesuai identifikasi. Contohnya, rumah sakit menyediakan sistem pendaftaran online. Nah, dulu kan konvensional ya. Pada zaman dulu ada teknologi, kita masih manual, mencatat, formulir. Nah, sekarang sudah teknologi sudah berbasis digital. Nah, ini termasuk salah satu pengembangan jasa. Ya, banyak lagi ya dengan macam. Yang ketiga adalah komunikasi dan interaktif. Artinya apa? Artinya membangun dialog berkelanjutan dengan pelanggan. Komunikasi dua arah. Nah, ini sangat penting dalam proses pemasaran jasa. Contohnya petugas menjelaskan prosedur pelayanan bank dan nasabah. Jadi setiap perbankan, rumah sakit atau camat lurah itu kan pasti ada alur SOP. Terkadang kita tidak membaca itu. Maka ini dibutuhkan petugas untuk memberikan koordinasi, untuk membuat tabungan harus seperti ini. Kalau rumah sakit gitu juga, kalau BPJS harus ini, kemudian segala macam ini. Jadi ada sesuai dengan alur dalam prosedurnya. Nah itu komunikasi dan interaksi. Yang terakhir adalah penyampaian dan evaluasi. Ya. Memberikan dan mengukur kepuasan pelanggan. Pertama adalah survei kepuasan pasien setelah keluar rumah sakit. Maka setiap pasien rawat inap itu pasti akan diberikan note ataupun feedback. Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP? Apakah pelayanan yang diberikan suster itu ramah dan segala macam itu ada. Dan definisi. Ada sebagian rumah sakit yang sudah online, ada juga yang masih profesional. Tapi intinya adalah bagaimana penyampaian evaluasi ini penting untuk meningkatkan pelayanan jasa itu. Ya, itu untuk proses pemasaran jasa. Nah, kita masuk ke tantangan pemasaran jasa. Jadi dari segi banyak jasa, tentu pasti ada tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah sulitnya standarisasi. Nah, seperti saya sampaikan, setiap perusahaan jasa itu berbeda-beda pelayanannya.
Karena bersifat manusiawi, tidak selalu sama kualitasnya. Yang saya sampaikan tadi, ada SDM A, ada SDM B memberikan pelayanan yang berbeda. Nah ini sulit untuk distandarisasikan. Perusahaan sudah membuat SOP, tapi ada beberapa oknum yang tidak menjalankannya. Nah yang kedua adalah kontrol kualitas. Sulit menjaga standar pelayanan terhadap konsisten di semua bagian. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan. Pelanggan ikut aktif dalam proses jasa, misalkan pasien harus jujur saat konsultasi. Nah, kalau pasien ini tidak jujur, nggak tahu apa sakitnya. Nah itu akan menjadi hambatan. Yang terakhir adalah kepercayaan dan hubungan. Nah ini yang jarang terpakai, kepercayaan dan hubungan. Karena tidak bisa dilihat hasilnya itu pelanggan harus percaya pada penyedia jasa. Nah jadi ketika orang mencoba, konsumen ataupun pelanggan mencoba, kalau misalkan tidak enak di hati, tidak percaya, maka dia tidak akan mengurangi jasa tersebut, membeli jasa tersebut. Nah itu adalah faktor kepercayaan. Ya. Ini 4 tantangan. Oke, kita masuk ke pemasaran jasa relasional. Apa pemasaran jasa relasional? Mungkin teman-teman sudah kenal namanya relationship marketing. Ada yang kenal? Nah itu termasuk pemasaran jasa relasional. Ya. Artinya adalah strategi jangka panjang untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Bukan hanya menjual sekali, tapi menjaga agar pelanggan tetap loyal. Nah, jadi relationship marketing ini adalah strategi jangka panjang untuk mempertahankan pelanggan. Nah, bagaimana mempertahankan pasien, bagaimana untuk mempertahankan nasabah, untuk tidak pindah ke bank lain. Nah, ini penting dalam relasional. Tujuannya apa? Menciptakan loyalitas dan retensi, bukan sekedar jual modal. Ini melibatkan komunikasi juara dan pemahaman dalam kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Maka setiap pembrandian perusahaan lain-lainnya itu dia ada relationship marketingnya, menjaga hubungannya, ya, bagaimana untuk aktif terhadap pelanggan ataupun nasabah. Apa yang dibutuhkan? Misalkan nasabah menabung 5 tahun, 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir ini akan ada diberikan kompensasi oleh bank bahwasanya dia menjadi dan loyal di bank. Nah, itu termasuk salah satu untuk mempertahankan hubungan. Atau ada nasabah prioritas. Ketika lebaran itu diberikan paket, ya paket apa namanya tuh paket gitu ya namanya untuk lebaran. Nah, itu termasuk dalam pemasaran jasa relasionalnya. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran nasional. Artinya apa? Di sini ada biaya akuisisi, peningkatan loyalitas, dan keunggulan kompetitif. Kita masuk ke biaya akuisisi. Mengurangi biaya akuisisi pelanggan kembali lebih 5 kali lebih mahal dari retensi. Artinya apa? Maknanya apa? Mendapatkan pelanggan baru lebih mahal dari penjaga yang lama. Nah ini tadi perdebatan tadi. Jadi memang relationship nasional jasa ini bagaimana mempertahankan pelanggan itu bisa mengefisiensi marketing juga, ya. Jadi dengan menjaga hubungan yang baik, maka juga akan mengurangi dengan efisiensi pengeluaran untuk promosi. Oh, ya Pak Riza di bank A, oh Pak Riza di bank B, ini bagus semuanya, maka dia percaya. Nah itu terkait dengan itu. Meningkatkan loyal, meningkatkan loyalitas dari kepuasan pelanggan secara signifikan. Pelanggan yang loyal cenderung lebih puas dan bertahan. Jadi kata-kata loyal ini kan diiringi dari kepuasan dulu. Pelayanan yang baik maka akan meningkatkan kepuasan. Kepuasan yang sudah timbul maka akan menciptakan sebuah loyalitas. Jadi ini tidak terputus. Nah selanjutnya adalah kompetitif, ya, membangun pergumulan kompetitif dan berkelanjutan hubungan kedua. Hubungan kedua adalah senjata untuk menang dari pesaing. Ini tujuan dari hubungan relasional tadi. Nah bagaimana prosesnya? Nah jadi kita sudah tahu tadi ya tujuannya apa, tapi kita akan membahas sebuah proses. Prosesnya sini adalah pertama akuisisi. Maksudnya apa? Membangun kontrak pertama dan meyakinkan calon pelanggan untuk mencoba jasa. Nah, jadi kan beberapa perbankan ini kompetitif nih. Perusahaan jasa kalau di transportasi Gojek ada ya, Gojek, Grab, Maxim dan segala macam.
Nah, ini yang harus ditarik. Yang mana pelanggan Gojek maksud akan berupaya menariknya. Nah, itu namanya akuisisi, ya, menarik pelanggan baru. Dengan cara apa? Banyak. Promosinya, diskon segala macam, banyak diskon ya, lebih menarik harganya dan segala macam. Nah, itu dua. Yang kedua adalah sosialisasi, mengenalkan. Jadi nasabah, konsumen atau pelanggan, pasien itu harus percaya dulu dengan produknya. Jadi kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka, mereka akan mencoba. Maka ini penting ya, mengenalkan produk sesuai layanan, sesuai ekspektasi ya, menggunakan layanan dan membangun kepercayaan. Oh Pak, gini Pak, di bank kami mengirimnya nggak pakai biaya kirim, ya, misalkan seperti itu. Nah pasien di sini kami nggak ada langsung siapa aja, dokter segala macam, contohnya seperti itu. Nah itu membuat sosialisasi lebih untuk meyakinkan pelanggan ataupun konsumen itu. Yang ketiga adalah retensi, menyesuaikan layanan berkelanjutan, melakukan cross-selling dan membangun loyalitas kuat. Contohnya apa? Pasien selalu kontrol ke rumah sakit yang sama. Oke, yang ketiga recovery adalah menangani keluhan dan pelanggan yang efektif, mempertahankan hubungan yang positif. Nah itu untuk proses masalah. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua adalah advokasi merek, dan yang ketiga pengurangan biaya. Kita bisa sampaikan ada pengurangan biaya dengan memanfaatkan hubungan yang baik nasabah, pasien, pelanggan, konsumen, maka secara tidak langsung mengurangi biaya komisi. Ya, itu untuk manfaat dari pemasaran jasa relasional. Nah, selanjutnya saya akan melakukan sebuah penelitian. Ya. Salah satu rumah sakit mengaku kualitas pelayanan terhadap kuasa pasien dan loyalitas pasien sebagai variabel mediasi pada rumah sakit di daerah Riau. Jadi ada 3 rumah sakit daerah yang kami teliti. Ya. Hasilnya apa? Penelitian ini fakta kalau kualitas pelayanan diberikan rumah sakit bisa mengaruhi loyalitas. Pelayanan yang baik maka akan meningkatkan loyalitas. Kepuasan bisa diberikan rumah sakit bisa mempengaruhi pasien. Artinya dengan puas maka dia akan menciptakan loyalitas. Yang terakhir adalah kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit bisa mengaruhi loyalitas pasien dengan kepuasan pasien. Artinya apa di sini? Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh rumah sakit untuk merancang strategi retensi pasien. Ya, meningkatkan layanan, meningkatkan kepuasan dan mempertahankan pasien itu untuk lebih dari materi kita ini. Oke, kesimpulannya adalah perusahaan jasa menuntut interaksi penyelesaian intensif dan karakteristiknya. Ya, memasang jasa relasional adalah kunci utama untuk mempertahankan pelanggan. Ya, intinya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Nah, terakhir sebelum kita tutup pertemuan ini, kita ada diskusi ya. Menurut Anda bagaimana perusahaan jasa yang lokal bisa membangun hubungan relasional dengan pelanggan? Jadi ini didiskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Minggu depan kita akan bahas diskusi ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.